إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab yang sudah lama atau agak lama berhenti, yaitu Al-Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diringkas oleh Imam Ar-Razi Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah wa Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Kedua-duanya adalah tokoh Imam Ahlus Sunnah dan meringkas akidah di tempat yang berbeda, tetapi apa yang ditulisnya sama. Artinya ini adalah aqwal seluruh para ulama, pendapat-pendapat atau kesepakatan para ulama, usul, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai kita pada pembahasan tentang masalah iman, atau masih kita membicarakan masalah iman, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang la khilafa fi, yang enggak ada ikhtilaf padanya, tidak berselisih di antara para ulama, termasuk juga para a'immah, para imam-imam madhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Tidak berbeda bahwa iman qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Wa yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan bisa hilang dengan kekafiran. Sampai kita pada ucapan Razi rahimahullah, hadhihi aqidatu ahli sunnah fil iman. Inilah aqidah ahli sunnah dalam masalah iman. Tetapi barakallahu fikum,
ada beberapa kelompok yang menyelisih, bahkan menuduh kita yang meyakini dengan keyakinan para a'immah, yang meyakini keyakinan dan prinsip-prinsip para imam-imam ahlu sunnah, dituduh sebagai orang-orang yang ekstrim, atau dikatakan sebagai murji'ah ila akhirih. Siapa yang menuduh? Haddadiyah. Haddadiyah adalah kelompok ekstrim yang muncul di akhir-akhir ini. Kalau Khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Sedangkan Haddadiyah menuduh tokoh-tokoh ahlus sunnah sebagai murji'ah. Agak mirip memang dengan Khawarij. Karena Khawarij pun menuduh para imam-imam dan para ulama sebagai murji'ah. Alasannya, karena mereka tidak mau mengkafirkan penguasa yang zalim hanya karena masih sholat. Kamu murji'ah. Tidak menganggap bahwa iman bisa berkurang dan bisa habis. Kata siapa? Para ulama dan juga para murid-murid ulama dan para pengikut ulama meyakini seyakin-yakinnya bahwa iman bisa berkurang dan bisa hilang. Hanya saja ketika mereka berkurang dengan kezaliman, bukan berarti dikatakan kafir. Dan selama masih ada iman, walaupun sedikit, tidak halal darahnya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Tetapi mereka menuduh murji'ah. Apa itu murji'ah? Murji'ah ada dua jenis. Jenis pertama, aliran yang menganggap bahwa iman tidak bertambah sama sekali dan tidak bisa berkurang. Hanya utuh begitu saja. Dan mereka menganggap bahwasanya imannya Rasulullah, imannya Jibril sama dengan imannya afsaqan nas, afjaran nas. Sama dengan imannya orang yang terbusuk, orang yang terjelek, orang yang paling fasik, orang yang paling zalim. Dianggap sama imannya dengan imannya Rasulullah. Karena menganggap iman sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Khawani fiddin, a'azakumullah. Ini murji'ah ekstrim. Maka mereka yang lebih ekstrim lagi berkata bahwa iman cukup dengan ucapan saja. Adapun perbuatan terserah. Mau berbuat apapun imannya tetap utuh. Ini lebih ekstrim lagi. Adapun para imam ahlu sunnah tidak demikian. Itu murji'ah yang ekstrim. Ada murji'ah yang kedua. Yang di bawah murji'ah yang ekstrim. Yang dijuluki dengan murji'atul fuqaha. Murji'ahnya para fuqaha. Murji'atul fuqaha la yudkhiluna al-amal fil iman. Mereka menganggap amal tidak dinamakan sebagai iman. Tidak termasuk iman. Tetapi termasuk ketakwaan. Imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi ketakwaannya bisa bertambah, bisa berkurang. Agak mirip dengan mereka, tetapi berbeda. Ahli sunnah adalah orang-orang yang bijak. Kalau memang berbeda, tidak disamakan. Kalau memang kenyataannya berbeda, walaupun sama-sama salah, murji'ah yang ekstrim salah, murji'atul fuqaha juga salah. Tetapi kesalahan yang kedua ini berbeda dengan kesalahan yang pertama. Kita lihat caranya dari Syekh Rabi' hafizahullah. Perbedaannya, walaupun dikatakan mukhalafahnya mukhalafah syani'ah qabihah jiddan lil ayat allati tadullu ala ziyadatil iman, walaupun kesalahannya kesalahan fatal karena menyatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, dan mengatakan bahwa amal saleh tidak termasuk di dalam iman, tetapi mereka menganggap bahwa orang yang berbuat dosa terancam dengan ancaman-ancaman azab. Terancam dengan dosa-dosa. Dan mereka juga berkata ketakwaannya berbeda-beda. Sehingga para ulama membedakan. Bal ba'dul ayat tadullu ala naqsal iman. Kita bantah mereka para murji'ah
yang menyatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang dengan dalil-dalil. Dalil pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul istifa. Ahlul istifa, orang-orang pilihan, dan dijuluki ahlul istifa karena awal ayatnya berbunyi thumma awratnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami berikan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami, kata Allah. Alladziina istafaina min ibadina. Orang-orang yang istafaina, yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Allah sebutkan orang-orang ahlul istifa, orang-orang pilihan ini ternyata 3 golongan. Ada golongan yang zalimun li nafsihi, yang masih menzalimi dirinya sendiri. Padahal orang-orang pilihan orang-orang beriman. Tapi ada orang beriman yang masih berbuat dosa. Golongan pertama. Golongan yang kedua yang lebih baik adalah al-muqtasid, yang pas-pasan, yang wajibnya dikerjakan, yang haramnya ditinggalkan. Titik. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Golongan ketiga yang lebih hebat lagi imannya, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dengan amal saleh. Dia kerjakan kewajiban-kewajibannya, dia kerjakan pula sunnah-sunnahnya. Dia kerjakan yang diperintahkan dengan wajib, dan dia juga kerjakan apa yang diperintahkan secara anjuran. Dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan pula perkara-perkara yang makruhat. Yang makruh-makruh juga ditinggalkan. Ini sabiqun bil khair. Berarti berbeda-beda. Tidak sama orang beriman dengan orang beriman yang lain. Yatafawatul iman. Berbeda-beda keadaan orang beriman. Faja'ala martabatal 'asi duna martabatal abrar. Berarti Allah dalam ayat ini membedakan kedudukan orang yang 'asi, yang bermaksiat, dengan orang yang taat. Fal abrar was-sabiqun wadh-dhalimun li anfusihim. Ada 3 golongan. Pertama abrar, orang-orang baik. Ini yang pas-pasan, disebut dengan abrar. Yang kedua, yang berlomba-lomba dengan kebaikan, dijuluki dengan as-sabiqun. As-sabiqun yang berlomba-lomba. Sabiqun al-awwalun. Yang ketiga, orang beriman tapi masih mengerjakan dosa-dosa, masih bergelimang dosa, dikatakan zalimun. Orang-orang yang zalim, tetapi zalim pada dirinya sendiri. As-sabiquna bil khairati wal muqtasiduna humul abrar. Maka mereka yang sabiqun, yang berlomba-lomba dengan kebaikan, mereka yang pas-pasan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, orang-orang baik. Sedangkan zalimuna li anfusihim humul usah. Orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah ahli maksiat. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa tidak menjadikan seorang kafir. Kezaliman tidak menjadikan seseorang jadi kafir. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnah akan bisa sabar dengan ilmu. Berbeda dengan ahlul ahwa yang dipimpin oleh hawa nafsunya sendiri. Kalau hawa nafsunya sedang marah, emosi, melihat kezaliman, maka kemudian dia menyatakan dengan kalimat yang ekstrim, kafir, halal darahnya. Dan tangannya mengangkat pedang dan kemudian menebaskan pada mereka, memerangi mereka. Astagfirullah. Ini sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Mentaati pribadinya sendiri. Yang demikian adalah sahibu hawa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian dikatakan oleh beliau, murji'atul fuqaha. Adapun murji'ah al-fuqaha. Murji'ah tapi dari kalangan fuqaha. Yukhalifuna hadhil ahadith, lakinnahu ma'a dhalika hunaka farqun. Memang sama menyelisihi hadis-hadis tadi, menganggap sama semua. Iman mereka tidak berubah, tidak bertambah. Tetapi ada perbedaan besar.
Karena gulatul murji'ah ekstrim berpendapat bahwa ahli maksiat yuraduna lil wa'id wa anna minhum man yadkhulun nar fayusharikuna ahli sunnah bihadza. Beda dengan gulatul murji'ah. Murji'ah ekstrim menyatakan bahwa mereka semua imannya sama. Pendosa dengan dosa apapun imannya tetap sama dengan imannya malaikat, tetap sama dengan imannya Rasulullah SAW. Tetapi Murji'atul Fuqaha enggak begitu. Murji'atul Fuqaha menyatakan imannya tidak sama, tapi imannya sama, tapi ketakwaannya tidak sama. Yang bermaksiat terancam dengan ancaman-ancaman azab, bahkan bisa masuk neraka karena dosa-dosanya. Kecuali kalau dimaafkan oleh Allah SWT. Dari sini sama dengan Ahlus Sunnah. Fa musibatuhum musibah. Maka musibah mereka sebenarnya musibah juga. Artinya kesesatan juga. Tetapi berbeda dengan kesesatan yang tadi. Siapa yang menyamakan dua yang berbeda, berarti dia tidak adil. Siapa yang menyamakan dua yang berbeda, berarti dia tidak adil, tidak hikmah, tidak bijak. Kalau kenyataannya berbeda, harus kita bedakan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah dan para ulama'nya, mereka bersikap adil dan insaf. Farraq bainahuma, membedakan antara keduanya. Karena antara keduanya farqun kabir baina gulatil murji'ah, antara gulatul murji'ah dan murji'atul fuqaha. Keimanan pada mereka masih ada, dan ciri-ciri sunnah pada mereka masih ada. Nah, bahkan sebagian ulama masih memakai kitab-kitab mereka. Bahkan kita kaji di hari Ahad siang di pondok. Mudah-mudahan yang mengikuti dari awal akan tahu. Ketika bab iman, wal imanu kulluhu sawa. Dan iman semuanya sama. Yang berbeda adalah ketakwaannya, katanya. Itu Murji'atul Fuqaha. Di footnote-nya, di catatan kakinya disebutkan ucapan para ulama bahwa ini pendapat yang salah, pendapat yang batil. Tapi kok bukunya masih dipakai? Iya. Karena mereka masih menyatakan bahwa ketakwaannya berbeda-beda. Dan mereka yang berdosa terancam dengan ancaman azab seperti Ahlus Sunnah. Maka kesalahan tadi tetap kesalahan. Tetapi para ulama membedakan dengan murji'ah yang ekstrim. Wa minal murji'ati man yaqul. Dan di antara murji'ah ada pula yang berkata dengan ekstrim iman qaulun bil lisani faqat. Ada yang berkata dengan ekstrim bahwa yang namanya iman hanya ucapan saja. Yaqulun, mereka berkata, al-imanu bil lisan. Iman itu dengan lidah. Siapa yang menyatakan amanna, siapa yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia mukmin. Selesai. Amalannya tidak perlu lihat amalan. Ini lebih ekstrim lagi dari yang tadi. Berarti kalau disusun, yang paling ringan yang Murji'atul Fuqaha. Kemudian Murji'ah yang ekstrim, kemudian yang lebih ekstrim adalah ini. Yang menyatakan dengan kalimat iman hanya ucapan. Apakah ada aliran seperti ini? Ada. Namanya Al-Karramiyah. Pengikut Al-Karram. Al-Karramiyah. Yaqulun al-iman qaulun bil lisani faqat. Kata mereka bahwa iman itu hanya ucapan saja cukup. Berarti menurut mereka, munafik adalah mukmin. Karena munafik mengatakan kami beriman, kami beriman. Walaupun hatinya kafir, walaupun perbuatan-perbuatannya kufur, tetap dikatakan dia mukmin karena lidahnya mengatakan amanah, karena lidahnya menyatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini adalah akidah yang mengerikan. Sesat dengan kesesatan yang sangat jauh.
Bagaimana mungkin al-munafiq dengan mukmin disamakan oleh mereka? Munafik mengucapkan la ilaha illallah, mukmin juga mengucapkan la ilaha illallah. Kata mereka sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka dua-duanya mukmin. Astagfirullah. Hada qaulun batil. Ini ucapan yang batil. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat yang menceritakan tentang munafiqin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, datang kepadamu orang-orang munafik, wahai Rasul. Kemudian berkata, kami mempersaksikan bahwa engkau Rasulullah. Allah jawab, Allah tahu bahwa engkau memang Rasul. Tapi Allah mempersaksikan bahwa para munafik itu berdusta. Apanya berdusta? Pada kalimat apanya dia berdusta? Apakah pada kalimat aku bersaksi engkau Rasulullah? Rasulullah benar-benar Rasul. Benar, tidak dusta. Tetapi persaksian kalian itu hanya di lisan saja, tidak dalam hatinya. Maka engkau adalah munafik. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, innahum lakadzibun. Mereka berdusta. Ila ayatin ukhar. Dan juga ayat-ayat lain. Fi mawadhi' ukhra. Di tempat-tempat lain. Allah mencerca munafiqin. Allah mencela munafiqin. Bahkan Allah katakan, fi darkil asfali minan nar. Mereka di kerak yang paling bawah dari neraka. Di kerak yang paling bawah. Fi darkil asfali. Wa kashafa halahum wa bayan kufrahum. Dalam ayat-ayat lain Allah terangkan bahwa mereka bukan mukmin, bahwa mereka kafir. Wa kama bayyana Allah annahum fid darkil asfali minan nar. Sebagaimana Allah jelaskan pula bahwa mereka di kerak yang paling bawah dalam neraka. Itu jenis Murji'ah yang ketiga. Bahwasanya Murji'ah iman hanya ucapan saja. Wa minhum man yansib ila hadhihi al-firqah annahum yaqulun innal munafiqina fil jannah. Di antara mereka yang ekstrim dari Karramiyah, Murji'ah ekstrim ini, sampai ada yang berkata munafik itu dalam surga. Bertentangan 180 derajat dengan ayat fidarkil asfali minan nar. Allah menyatakan di kerak yang paling bawah dalam neraka, mereka berkata selama dia berkata la ilaha illallah maka dia mukmin. Selama dia sudah mengucapkan syahadat, maka dia muslim, mukmin, sempurna imannya. Walaupun munafik, walaupun tidak dari hatinya, Astagfirullah. Ini Murji'ah yang paling ekstrim. Lakin Syekhul Islam ansafu wa haka anhum annahum ma'atiqadim annal munafiqina mu'minun ma'adzalika yaquluna innahum finnar. Tetapi sebagai sikap hikmah, sikap bijak, mengatakan apa adanya. Termasuk sifat hikmah dan bijak, menyampaikan apa adanya. Bahwa aliran ekstrim tadi, menyatakan bahwa munafik mukminun. Tetapi mereka dalam neraka. Aneh kan? Ya sebagai sikap hikmah saja. Artinya, aslinya mereka mengatakan, mereka mukminun, tapi mereka di neraka. Ini na'udzubillah. Kebodohan yang dipelihara oleh mereka. Lakinnal musibah fi ta'rifihim lil imani wa i'tiqadihim hadha at-ta'rif al-khabith anna al-iman qawlun bil lisani faqat fayahdaruna iman al-qulub wa amal al-qulub. Maka musibah yang terjadi pada mereka, aliran-aliran Murji'ah ini adalah mereka tidak menganggap amalan hati, yaitu keimanan. Mereka tidak menganggap perbuatan-perbuatan hati. Dan mereka tidak menganggap amalan-amalan zahir sama sekali. Mau berbuat apapun secara zahir, mau keyakinannya keyakinan apapun, pokoknya kalau lidahnya menyatakan aku beriman, maka dia beriman. Ada lagi aliran di Indonesia yang menganggap bahwa iman cuma eling saja. Siapa yang eling kepada Gusti Allah, cukup dia mukmin.
Ini Murji'ah juga. Mirip dengan Karramiyah. Maka kembali kepada akidah ahli sunnah. Yaitu iman, qaulun wa amal. Amalnya amalul qalbi wa amalul jawarih. Yang namanya iman itu ucapan dan perbuatan. Perbuatannya perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Maka sebagian yang lain menyatakan berarti 3. Iman, qaulun bil lisan. Wa i'tiqadun bil janan. Wal amal bil arkan. Ucapan di lisan. Yang kedua, keyakinan dalam hati. Yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Siapa yang mengucapkan di lidah tapi tidak yakin, bukan mukmin. Siapa yang mengatakan bahwa saya percaya, ngaku yakin, saya yakin, benar yakin, tapi beramal nggak mau. Saya nggak mau salat, nggak mau puasa, nggak mau haji, nggak mau menjalankan syariat. Kufur juga. Maka harus ketiga-tiganya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hanya saja perkara-perkara dosa yang dia kerjakan kalau ma'al i'tiqad, maka berbeda, tidak sampai menjadikan seorang jadi kafir. Bagaimana ada seorang berdosa tetapi keyakinannya bahwa itu adalah hak? Contohnya, setiap orang yang berbuat dosa, kalau ditanyakan, kamu yakin ini halal? Ya enggak sih, tapi saya butuh. Perampok, pencuri yang masih punya iman ketika ditanya, kamu kenapa ngerampas hak orang lain? Itu kan bukan hakmu. Apakah itu perbuatan yang halal? Kalau masih punya iman, pasti akan menjawab, ya enggak sih. Emang haram. Tapi mau bagaimana lagi? Cari yang halal aja susah. Cari yang haram aja susah. Apalagi mau cari yang halal. Ini menunjukkan apa? Masih punya iman. Tokoh politik yang ucapannya mengerikan. Ucapannya mengerikan. Kalau syariat Islam ditegakkan di Indonesia, yang terjadi bukan persatuan tapi persatean. Wah, orang-orang yang terburu-buru menyatakan kafir karena mencerca syariat Islam, mencerca syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berkesempatan untuk duduk bersamanya dan kita tanyakan, maksud Bapak ketika mengatakan seperti itu apa? Apa itu bukan syirik, bukan kufur? Astagfirullah. Nggak mungkin saya mencerca syariat. Saya beriman pada Allah dan Rasulnya. Saya beriman bahwa syariat itu paling sempurna. Tetapi sekarang ini belum saatnya. Kalau diterapkan, sekarang akan terjadi pertikaian yang besar. Pertikaian itu maksudnya dia persatuan tadi. Lepas dari bisa diterima atau tidak diterima ucapan dia. Karena itu ucapan politikus. Lepas dari benar atau salah, tetapi berarti dia masih punya iman. Masih punya iman. Dosa saya, kafir saya kalau mencela syariat katanya. Itu saya dengar sendiri bukan dari orang lain. Kebetulan ketemu dalam satu acara. Ditanyakan, itu apa? Itu mengerikan sekali ucapan Bapak. Saya Muslim, gak mungkin saya mencaca syariat. Maksud saya sekarang ini belum tepat saatnya. Kafir saya kalau saya mencerca syariat. Berarti dia masih punya iman. Maka barakallahu fikum. Ahli sunnah membedakan antara orang yang berbuat dosa tetapi masih punya i'tiqad dengan orang yang jelas-jelas membenci dan tidak punya keyakinan, bahkan kemudian mencerca, mencemooh, mengejek. Maka tentunya dia kafir. Dalilnya Allah katakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olokkan, mengejeknya, mentertawakannya? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Qanibrina kaum muslimin yang saya hormati. Kalau orang kafir ya dari dulu memang mencela Islam. Tapi yang kita herani kalau ada seorang muslim yang mencerca ayat-ayat Allah SWT. Itu yang kita heran. Apakah dia punya iman? Punya cinta? Apakah dia mencintai Allah dan Rasulnya? Apakah dia beriman pada Quran wa sunnah? Itu yang aneh.
ويتعلقون بهذا الاعتقاد الفاسد لمن قول باللسان فقط. Maka Murji'ah hanya bergantung pada ucapan saja. Kalau sudah berucap iman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Ngomong apapun, berbuat apapun, yakin atau tidak yakin, tetap mukmin. Fahum aidan min ghulatil Murji'ah, maka mereka adalah Murji'ah ekstrim, madhabuhum fasid, akidah mereka rusak. Wa yujarri' ala irtikabil ma'asi wal i'yadu billah. Akhirnya mereka membuat kaum muslimin bergampang-gampang dengan dosa. Yang penting kita kan sudah syahadat. Gak apa-apa berbuat dosa, apapun, gak apa-apa. Yang penting kita syahadat, selesai. Ini mengerikan sekali. Kama anna madhhabul Murji'ah al-ghulah, madhhabul Murji'atul fuqaha fihi yujarri ala irtikabil ma'asi. Kejelekan ini tadi muncul pula dari akibat kesalahan Murji'atul fuqaha yang menyatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Akhirnya orang berbuat dosa dengan tenang. Wow. Nggak akan berkurang iman. Iman akan tetap sempurna. Wa yujarri ala mukhalafati kitabillah. Dan akan membuat orang berani menyelisihi kitabillah, menyelisihi sunnah Rasulullah. Fayati ilal ayatil lati tadullu ala ziyadatil iman fayata'awwaluha. Karena keyakinannya seperti itu, maka setiap melihat ayat yang berbicara tentang iman bertambah, ditakwilkan. Diselewengkan maknanya pada makna lain. Kalau kalian mengatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, yang berkurang ketakwaan, bagaimana dengan ayat Allah? Fazaduhum imana. Mereka bertambah imannya. Bagaimana dengan ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana? Kalau dibacakan pada mereka bertambah imannya. Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Bertambah imannya. Kalau bertambah imannya dengan dibacakan ayat-ayat Allah, berarti ada yang tidak bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Iya kan? Otomatis. Kalau Allah mengatakan, siapa yang begini bertambah. Maka siapa yang tidak begini, tidak bertambah. Berarti ada yang tetap, ada yang bertambah. Ada yang sedikit, ada yang banyak imannya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Berarti iman manusia berbeda-beda. Berarti iman yazidu wa yanqus. Ada yang bertambah, ada yang berkurang, ada yang tetap. Qala, lakin ma'a dzalika hunaka farqun kabir. Tetapi tetap kita katakan berbeda. Murji'ah ekstrim dengan Murji'atul fuqaha. Al-iman al-ma'rifah. Fayadkhul fi ta'rifihi asy-syaitan wa fir'aun wa namrud wa ghairuhum min 'atat al-jababiratil kafarah. Masih ada lagi Murji'ah yang lebih ekstrim lagi. Apa itu Murji'ah yang lebih ekstrim lagi? Sudah berapa kita sebutkan Murji'ah? Sudah 3. Masih ada yang lebih ekstrim lagi. Yang namanya Murji'ah yang paling ekstrim adalah Murji'ah yang berkata iman itu cukup keyakinan. Yang penting yakin. Jadi kalau ada orang di antara Nasrani dalam hati kecilnya berkata, sesungguhnya saya yakin Islam itu benar. Dia sudah mukmin. Walaupun belum mengatakan masuk Islam. Walaupun belum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini aliran yang lebih ekstrim lagi dari kalangan Murji'ah. Iyadu billah. Iyadan billah. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan yang seperti itu. Alladzina hum fi hadidin minal kufur. Orang yang seperti ini jelas-jelas sudah terjerumus dalam kekufuran. Jadi menurut aliran yang terakhir ini, iman cuma yakin dalam hati. Mirip-mirip dengan yang di Indonesia. Iman cukup dengan eling, sholat tidak penting. Puasa tidak perlu, nggak harus. Yang ini tidak perlu. Baca syahadat saja nggak perlu. Yang penting ada yakin cukup. Astagfirullah. Astagfirullah. Kullun nas ya'rifun azza wa jalla. Berarti menurut mereka Fir'aun mukmin. Karena Fir'aun
mengatakan, sungguhnya aku yakin dengan apa yang dibawa oleh Musa ketika matinya. Tapi Allah tidak terima. Mengapa? Sudah terlambat. Sudah waro-waro. Al-an, apakah sekarang? Faqad asaita qablu. Engkau telah menentang sebelumnya. Padahal dia sudah menyatakan amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Berarti dalam hati kecilnya sudah meyakini. Demikian pula Namrud dan keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, dilemparkan dengan manjaniq di lapangan api, lapangan itu dipenuhi kayu bakar dan penuh dengan api, berani dilemparkan ke tengah. Ternyata Allah jadikan api itu dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan tenang, menenteramkan Ibrahim. Maka Ibrahim tenang, duduk santai di tengah api. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dipanggil beberapa keluarganya, termasuk ibunya, untuk melihat, sini, ini api tidak panas. Dan dia berkata, sungguh sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Apakah dia mukmin? Kalau belum bertauhid, kalau belum masuk Islam, masih belum dikatakan mukmin. Tapi menurut mereka, Namrud sudah beriman karena sudah ada keyakinan. Fir'aun sudah beriman karena ada keyakinan. Wal jababirah al-kafarah, bahkan tokoh-tokoh kafir rata-rata hati kecilnya menyatakan memang la ilaha illallah adalah hak. Hampir semua orang kafir fitrahnya, hatinya berkata bahwa itu hak. Hanya saja malu kalau masuk Islam, gengsi, itu saja. Apakah mereka mukmin? Khawani fid din, a'azakumullah. Kullun nas ya'rifuna Allah. Semua manusia mengenali Allah. Ada yang mirip dengan ini lebih ekstrim. Bukan meyakini. Cukup kenal Allah, mukmin. Cukup kenal Allah saja, mukmin. Kullun nas, semua manusia kenal Allah. Abu Jahal, kalau mau memboikot Nabi dengan sumpah demi Allah, berarti kenal Allah. Bahkan dalam tulisan perjanjiannya ditulisi dengan nama Allah. Hanya saja Nabi menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, kami tidak kenal Rahman Rahim. Tulis saja Bismikallahumma. Tulis saja Bismikallahumma. Maka perjanjian Hudaybiyah yang ditulis antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir, Quraisy, musyrikin, itu dengan nama Allah. Bismikallahumma. Apakah mereka mukminun? Berarti mereka mukminun. Kalau mereka mukminun, kenapa diperangi dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq? Ini keekstriman Murji'ah. Nasallahu alaihi wasallam. Bal ya'tarif annahu khaliqus samawati wal ard wa ma'a dhalika fahu min akfaril kafirin. Abu Jahal kenal Allah. Fir'aun kenal Allah. Namrud kenal Allah. Bahkan Fir'aun menyatakan, ya Haman ibnili sarhan la'anni ablughul asbab babas sama babas samawati. Dikatakan oleh Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi agar aku bisa naik ke pintu-pintu langit untuk melihat Tuhannya Musa. Untuk melihat. Aku mau lihat Tuhannya Musa. Aku menduga jangan-jangan dia dusta. Dia tahu bahwa Allah ada di atas. Di langit. Paling tidak lebih pintar dari Wahdatul Wujud, kan? Wahdatul Wujud kan mengatakan Allah nyatu dengan bumi, Allah nyatu dengan ini dan sebagainya. Fir'aun masih lebih pintar dikit. Menyatakan, aku ingin naik ke langit, aku ingin lihat Tuhannya Musa. Tuhan Musa di atas, tinggi. Toh, dikatakan oleh Allah dengan taghut. Tagha fil ardi. Allah katakan alal ard. Ala dan tagha maknanya sama. Sombong di muka bumi, menjadi taghut di muka bumi. Jana qaumahum syi'a.
menjadikan kaumnya berkelompok-kelompok dipecah belah oleh dia agar dia bisa menguasai. Ila akhirih. Wassalamualaikum. Paling tidak pada sore hari ini kita mendapatkan akidah Ahlussunnah tentang iman, bahwa iman mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan, dan bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan-ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sedangkan yang menyelisihinya adalah murjiah dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Ada murjiatul fuqaha, ada murjiah ekstrim, ada yang lebih ekstrim, ada yang lebih ekstrim. Di antaranya ada karamiyah, dan ada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dengan pertanyaan. Tafadhalu barakallahu fikum.